Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Let's go. Nah, mari kita perkenalan dulu ya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhoroji. Saya dari 10 I1, nomor absen 23. Saya Alfia Nuril Zaki, kelas 10 II1, nomor absen 4. Nama saya Sulistiawati, nomor absen 40 dari kelompok 4. Nama saya Dela Rafani dari kelas 1, nomor absen. Perkenalkan, nama saya Nenggina Raudatul Janah dari kelas 10 I1, nomor absen 27. Saya Nisa Mulyasari, kelas 10 I1, nomor absen 24. Saya Sandy Aulia Faujia dari kelas 10 I1, nomor absen ke-38. Saya Pungala Sumarti, nomor absen 7 dari kelompok. Saya Muhammad Alfariski dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 22. Saya Mariza Azmi dari kelas 10 I1, nomor absen 14. Kelayakan bumi untuk kehidupan. Kelayak hunian planet merupakan ukuran potensi dari planet atau satelit alami untuk mendukung kehidupan. Dikarenakan eksistensi kehidupan luar bumi masih belum pasti keberadaannya. Air sebagai sumber kehidupan yang paling penting bagi makhluk hidup, menjadi faktor utama kelayakan bumi sebagai planet yang layak huni. Unsur air sangat sulit ditemukan di planet lain. Air berwujud cair yang hanya ditemukan di bumi, dan sekitar 70% di permukaan bumi tertutup oleh air, dan jutaan jenis makhluk hidup di dalamnya. Air bisa diartikan sebagai sumber kehidupan dan tanda dari adanya kehidupan. Menjadi sumber kehidupan karena setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan sebagai tanda kehidupan, mengartikan bahwa di dalam tubuh manusia, sebagian besarnya tersusun dari air. Sehingga saat tidak ada air, maka tidak akan ada nada kehidupan pada manusia. Kemiringan sumbu bumi. Poros bumi membuat sudut miring atau inklinan sebesar 23,5 derajat dari orbitnya. Andaikan sudut kemiringan sedikit lebih besar atau lebih kecil, perbedaan suhu akan semakin ekstrim. Andaikan terjadi, bumi akan menjadi suhu ekstrim yang tak tertahankan. Musim panas akan semakin panas, dan musim dingin akan semakin dingin. Atmosfer bumi. Atmosfer bumi terdiri atas 4 gas utama, yaitu nitrogen 78%, oksigen 21%, argon kurang dari 1%, dan karbon dioksida 0,03%. Gas yang ada di atmosfer dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu gas yang reaktif dan gas yang tidak reaktif. Analisis terhadap gas-gas reaktif mengungkap bahwa reaksi yang melibatkan gas reaktif sangat penting bagi kehidupan, sedangkan gas yang tidak reaktif akan menghasilkan senyawa yang merusak ketika bereaksi. Usaha menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, melakukan penghematan listrik. Dengan berhemat listrik, secara tidak langsung kita telah mengurangi kadar gas CO2 pada lapisan atmosfer, karena sebagian besar gas CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Yang kedua, menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon atau reboisasi merupakan langkah untuk menyeimbangkan kadar gas CO2 pada lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Hal ini akan membuat udara pada lapisan atmosfer lebih sejuk dan pemanasan global sedikit teratasi. Bulan. Bulan adalah satelit alami bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan juga merupakan satelit alami terbesar di tata surya menurut ukuran planet yang diorbitnya dengan diameter 27%, kepadatan 60%, dan massa 1/81 dari bumi. Di antara satelit alami lainnya, Bulan adalah satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Sejak zaman kuno, posisinya yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dalam waktu 24 jam. Karena rotasi inilah kita jadi mengenal antara siang dan malam. Sementara revolusi bumi adalah pergerakan bumi pada orbitnya untuk mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali revolusi bumi adalah 365 hari atau sekitar 1 tahun.
Revolusi bumi menyebabkan adanya pergantian musim sepanjang tahun. Memiliki medan magnet. Peranan medan magnetik bumi. Medan magnet bumi atau bisa juga disebut medan magnetik adalah sebuah perangkat alami yang dimiliki oleh planet bumi dan dapat memantulkan partikel matahari yang merugikan atmosfer bumi. Medan magnet yang terbentuk di bumi berasal dari besi cairan panas yang berputar dalam perut planet ini. Fungsinya pun cukup vital, yakni melindungi permukaan bumi dari partikel bermuatan dan radiasi yang berasal dari matahari. 8. Cahaya matahari yang cukup. Bumi memiliki suhu rata-rata pada siang hari 27 derajat Celcius dan pada malam hari sebesar 23 derajat Celcius. Ini menjadikan bumi sebagai planet yang paling tepat untuk tempat tinggal makhluk hidup. Bagaimana dengan suhu planet lain? Merkurius, yang merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, memiliki suhu rata-rata siang hari sebesar 430 derajat Celcius dan pada malam hari sebesar minus 170 derajat Celcius. Perubahan suhu yang terjadi sangat ekstrim sehingga makhluk hidup sulit bertahan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan, atmosfer, angin, dan curah hujan. Iklim menjadi salah satu faktor penting untuk keberlangsungan hidup. Bumi memiliki ozon dan cara mengurangi kerusakan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 19-48 km atau 12-30 mil di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Konsentrasi ozon di lapisan ini mencapai 10 ppm dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Fenomena penipisan lapisan ozon sudah diteliti sejak tahun 70-an. Dari hasil penelitian tersebut dapat dilaporkan bahwa terjadi pengurangan lapisan ozon sebanyak 4% setiap 10 tahun. Yang sangat memprihatinkan adalah adanya penipisan yang sangat besar di daerah kutub bumi. Penyebab utama menipisnya lapisan ozon ini adalah karena perbuatan manusia. Cara mengurangi kerusakan ozon yaitu tidak menebang pohon sembarangan, lakukan tebang pilih, tidak memakai AC atau pendingin ruangan lainnya, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi, dan membatasi pemakaian filter berbahaya. Segitu dulu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.